ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونية في أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر بقلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Ali Imran ayat 14 dan 15. Zuyyina linnasi hubbus syahawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله
fiha azwajun mutahharun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina, dibikin indah, dibuat indah atau menarik. Linnasi, bagi manusia. Apa yang dibuat menarik dan indah? Hubus syahawati, mencintai syahwat, senang untuk menuruti keinginan. Keinginan apa? Minan nisa'i, untuk mendapatkan wanita, wal banina, dan anak laki-laki, wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak, minadz zahabi wal fiddati, dari jenis emas dan perak, wal khailil musawwamati, dan juga kuda tunggangan, wal an'ami, lan hewan ternak, wal harsi, dan ladang. Dzalika, semua itu mata'ul hayatid dunya, semua itu mata'un, kesenangan di dunia. Wallahu, dan Allah, indahu, di sisi Allah, husnul ma'ab, ada sebaik-baik pemberian. Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i. Zuyyina, dalam bahasa Arab, zuyyina ini bentuknya majhul. Majhul itu pasif, artinya di. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalimat aktif itu subjeknya ditampakkan. Misalkan Ahmad memakan pisang. Nah, subjeknya Ahmad itu tampak. Tapi kalau kalimat pasif, pisang dimakan, pelakunya tidak ditampakkan. Dalam bahasa Arab, yang aktif itu namanya maklum, yang pasif namanya majhul. Majhul artinya tidak diketahui pelakunya. Zuyyina linnasi, bagi manusia itu dibikin menarik, hubus syahawati, yaitu mencintai syahwat, keinginan. Siapa yang membikin nuruti keinginan itu menarik? Menurut para pakar tafsir, ada yang menyebutkan adalah setan. Jadi setan ini menjadikan dunia ini semuanya jadi tampak menarik. Apa isinya yang hubus syahwat itu, yang sering kita cintai, kita ingin mendapatkannya? Minan nisa, yaitu kaum wanita. Bagi wanita ya berarti mencintai kaum laki-laki, berarti cinta terhadap pasangan. Wal banina, dan juga anak laki-laki, ya tentunya juga perempuan. Jadi semua orang itu ya pasti kepingin pasangan, semua orang juga pingin keturunan. Wal qanatiril muqantarati, dan juga harta yang banyak. Semua orang juga pingin harta yang banyak. Di antara bentuk hartanya minadz zahabi wal fiddati, apakah itu dalam bentuk emas ataupun perak. Wal khailil musawwamati, dan kuda yang jadi tunggangan. Kalau zaman sekarang ya kendaraan. Wal an'ami, dan binatang ternak, wal harsi, dan ladang. Jadi semua ini oleh setan ditampakkan, dibikin menarik. Tujuannya apa? Supaya manusia itu terlena dengan kehidupan dunia. Jadi semuanya itu ditampakkan menarik. Nah, sesuatu yang menarik itu biasanya memang kalau tidak hati-hati itu membuat kita terlena. Boleh-boleh saja, bukan berarti kita tidak boleh punya syahwat terhadap wanita, anak, dan sebagainya. Yang penting itu tidak sampai melupakan kepada kewajiban kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja harus berhati-hati. Dzalika mataul hayatid dunya, semua itu adalah kesenangan hanya untuk di dunia.
nanti di akhirat itu kesenangannya itu sudah berbeda lagi. Wallahu indahu husnul ma'ab. Nah, seharusnya kita tidak terlena dengan kesenangan dunia ini dan ingat bahwa di sisi Allah nanti ada yang lebih baik. Kul, katakan hai Muhammad, a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. A'unabbiukum, maukah kamu sekalian, kata Allah, ku beritahu bi khairin, dengan yang lebih baik, min dzalikum, dari semua itu. Hai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang cinta dunia dengan isinya tadi, ada harta, ada wanita, anak dan seterusnya. Maukah kalian, kata Allah, ku beritahu, ku kabarkan yang lebih baik dari semua itu. Apa itu yang lebih baik? Lilladzina taqaw, bahwa bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhannya, Allah telah menyediakan jannatun tajri min tahtihal anhar, bahwa Allah telah menyediakan sorga. Jadi sorga itu adalah lebih baik daripada semua kenikmatan yang ada di dunia. Apa sih bedanya? Kenikmatan tadi, wanita, anak, harta, kendaraan dan sebagainya, semuanya itu berada di tempat bernama dunia. Dunia itu tidak kekal, artinya apa? Barang-barang itu pasti akan rusak. Kemudian sifatnya kenikmatan dunia itu pasti itu terbatas. Misalkan nikmatnya kita minum es teh itu ya mungkin 1-2 gelas ya. Kalau sudah 3-4 gelas sudah tidak lagi nikmat. Nikmatnya kita memiliki anak mungkin ya 1, 2, 3, 4. Tapi kalau anaknya sampai 20, pusing nggak? Sulit sekali mengurus anak. Artinya kenikmatan dunia itu serba ada batasnya. Punya istri 1 kenikmatan, 2 mungkin kenikmatan, 3 atau 4 ya siap-siap banyak konflik. Jadi kenikmatan dunia itu tidak abadi, tidak langgeng, dan itu sangat terbatas. Bagaimana dengan kenikmatan yang ada di akhirat? Kenikmatan yang ada di akhirat itu Allah tempatkan di tempat yang abadi. Artinya tidak perlu khawatir kita itu di sana itu tidak akan rusak. Kemudian kalau tadi di dunia itu nikmat lama-lama jadi tidak nikmat. Tapi di akhirat itu, di surga itu nikmat terus begitu itu. Karena orang itu tidak ada kenyangnya di sana itu. Maka itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Allah menyediakan itu. Gambaran surga bagaimana? Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apakah surga itu benar-benar seperti itu? Nah, wallahu alam, yang jelas bahwa surga itu aslinya ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra biqalbin bashar. Surga itu aslinya itu mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati dan pikiran belum pernah terbersit. Artinya benar-benar orisinil. Lalu penggambaran yang ada di Quran ini bagaimana? Ini sifatnya hanya untuk memotivasi begitu loh. Soalnya nanti kalau surga sama persis dengan penggambaran ini, nah bagi kita yang ada di Indonesia, tiap saat kita lihat sungai mungkin, wah masa surga cuma kayak begitu, hanya mengalir sungai-sungai. Bagi orang Arab ketika diceritakan bahwa surga itu bawahnya banyak sungai mengalir, mereka itu khayalannya langsung muncul. Kenapa di sana tidak ada sungai? Nah kalau di kita banyak sungai. Jadi intinya ini hanya untuk memotivasi saja bahwa intinya surga itu indah begitu. Kholidina fiha, dan sekali masuk surga orang itu pasti akan kekal di dalamnya. Inilah rahmatnya Allah. Nek melebu surga itu pasti kekal, tapi kalau melebu neraka, kecuali orang kafir loh ya, itu pasti tidak kekal. Loh baik kan Allah kan?
Kalau masuk surga pasti kekal, tapi kalau masuk neraka, kecuali kalau orang kafir dan musyrik, itu pasti tidak kekal. Kenapa? Ya di neraka kalau sudah selesai urusannya ya masuk surga. Wa azwajum mutahharatun, dan juga di sana itu disediakan istri-istri yang disucikan. Jadi habis dipakai suci, habis dipakai suci. Waridwanu minallah, dan ada yang lebih agung dari itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncaknya kenikmatan itu sejatinya menurut para ulama adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Marem kenapa? Karena di surga kita bertemu dengan Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat orang itu bertemu Allah nanti di surga, merasakan keridhaan Allah, itu yang lain itu menjadi tidak ada, seakan-akan yang lain itu tidak ada nilainya. Kenapa? Mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Makanya di dunia itu kita itu apa-apa itu ngelakoni ibadah itu dikongkon carilah ridho Allah. Karena orang sekarang ini banyak bahasa-bahasa yang kalau tidak hati-hati itu amal ibadah kita itu nggak nyari ridho Allah. Misalkan begini, ini seakan-akan kan benar ya, kita mendidik anak itu kan bayangan kita itu agar menjadi anak soleh, agar menjadi anak pintar, agar sukses, kan begitu kan? Wah, tinggi sekali keinginan kita. Ketika anak kita yang kita didik itu nakal, tidak pintar, kecewa enggak? Kecewa kan? Coba sekarang dirubah pikirannya, didiklah anakmu, uruslah, aku goleti ridhone Gusti Allah. Sebab ngurus anak itu termasuk ada keridhaan Allah. Kemudian kita menolong orang miskin, menolong para fuqara dengan bersedekah. Nggak usah muluk-muluk ingin mengentaskan kemiskinan. Kenapa? Karena kalau kita nolong mereka, kita berharap misalkan ya ada orang yang profesinya menjadi pengemis, lalu kita tolong, kita beri sedekah, tujuannya apa tadi? Mengentaskan kemiskinan. Ternyata yang kita sedekahi masih ngemis saja, marah enggak kita? Marah kan? Akhirnya kecewa kita. Maka enggak usah ada niatan yang lain, sudah pokoknya aku sedekah ya sedekah, cari ridho Allah. Apalagi enggak usah ada motif-motif yang lain, misalkan kepengin entuk kembalian yang lebih besar. Sudah pokoknya sedekah ya sedekah. Kalaupun di Quran ada janji Allah bahwa kalau engkau memberi sekian akan dapat kembalian 10 kali lipat, sekian kali lipat, itu hanya untuk memotivasi dan itu memang pasti. Tapi jangan kita melogika-logika sendiri bahwa kalau aku kasih 100.000 nanti jadi 1 juta. Ini kan melogika-logika sendiri. Cukup yakin saja pasti Allah akan memberi kembalian yang lebih banyak. Hanya bentuknya itu mungkin kesehatan, mungkin anak kita jadi anak yang baik dan seterusnya. Jadi jangan pakai logika-logika sendiri. Kalau 100.000 aku nanti akan diberi 1 juta, 1 juta nanti akan diberi. Nah, ini yang menyesatkan logika-logika seperti itu. Makanya ya cukup cari saja ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang kita lakukan tuh ndak usah ada embel-embel yang gitu-gitu. Pokoknya cukup satu niat, cari ridho Allah. Karena kita nanti di surga itu ada satu kenikmatan yang paling besar, yaitu waridwanum minallah, yaitu mendapatkan ridhonya Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah itu maha melihat bil ibadi, dengan hambanya. Kita beramal apapun tidak usah ragu, Allah maha melihat, maha mengetahui. Jadi sebenarnya beragama ini simple dan sederhana, tidak usah dibikin rumit-rumit ya. Jadi kayak tadi kita bersedekah, nggak usah muluk-muluk ingin membantu Menteri Ekonomi mengentaskan kemiskinan terlalu tinggi. Kita didik anak ingin membantu pemerintah mensukseskan program pendidikan nasional,
mengentaskan kebodohan, biasa saja, cari ridhonya Allah. Semua itu menggoleti ridho Allah. Kita ke masjid ini sholat berjamaah, tidak usah muluk-muluk bercita-cita biar keren, biar umat Islam itu disegani. Dah, kita ya kesini itu nggolet ridhone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enteng lah, biasa saja begitu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.